Baik, selamat siang Bapak Saudara dosen. Saya atas nama Diana PT, kelas A reguler sore NIM 1703080007, mata kuliah Sosiologi Terapan. Di sini saya akan mereview buku ke-12 yang berjudul Media Sosial, Politik, dan Negara. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan kerangka dasar untuk analisis media sosial, politik, dan negara. Topik ini yang penulisnya dalam studio volume terkumpul ini dapat ditempatkan di bidang yang lebih luas. Studi internet dan media sosial dilihat dari tahun 2018-2013. Internet dan sosial penelitian media dapat dilakukan dengan berbagai cara. Lebih administratif, pendekatan menganalisis bagaimana media digital digunakan oleh siapa, untuk tujuan apa, ditujukan pada audiens mana, yang konten apa, dan memiliki efek yang mana. Sebaliknya, studi internet kritis melampaui digital versi forum Leswil, mereka tidak mengecualikan mempelajari empiris, sering menjadi landasan penggunaan media digital, tetapi selalu menempatkan analisis sedalam berteori dengan analisis konteks yang lebih besar, seperti struktur kekuasaan, negara kapitalisme, hubungan gender, perjuangan sosial dan ideologi yang membentuk dan dibentuk oleh lanskap media digital dalam dialek proses volume yang terkumpul ini dapat mempelajari media sosial dalam konteks politik negara, mengemukakan pendapat tersebut. Studi kritis internet dari media sosial. Bab ini disusun dengan cara berikut. Bagian 2 membahas apa adalah media sosial dengan pendekatan khusus pada apa yang membuat media sosial menjadi sosial. Bagian ketiga membahas kerangka teoritis untuk memahami masyarakat modern. Selanjutnya, bagian keempat membahas sifat aktivitas media sosial dalam kaitannya dengan masyarakat modern. Bagian 5 mengusulkan landasan teoritis pemahaman tentang negara. Sedangkan bagian 6 pembahasan berbagai cabang yang membentuk negara bagian. Bagian 7 berfokus pada politik serta hubungan antara negara dan politik. Bagian 8 membahas kekuasaan, spesifikasi secara khusus menyatakan kekuasaan dan kekuasaan perusahaan. Bagian 9 pembahasan kejahatan dan kepolisian dengan penekanan pada hubungan polisi dengan negara. Bagian 10 mempertimbangkan perbedaan antara protes, revolusi, dan kerusukan. Akhirnya bagian 11 menawarkan beberapa pernyataan penutup. Apakah media sosial? Dimungkinkan untuk melacak kemunculan media sosial hingga saat tim Reilly 2015 memperkenalkan istilah web pada tahun 2005. Sedangkan Reilly mengklaim menunjukkan perubahan aktual dari mana kecerdasan kolektif penggunaan ciptakan bersama nilai platform seperti Google, Amazon, Wikipedia, atau Kralis dalam komunitas penggunaan yang terhubung. Dia mengakui bahwa istilah tersebut terutama diciptakan untuk mengidentifikasi kebutuhan ekonomi strategis, nomik perusahaan internet setelah krisis, di mana meletusnya gelembung keuangan menyebabkan runtuhnya banyak perusahaan internet. Jadi dia menyatakan dalam sebuah makalah yang diterbitkan 5 tahun telah menciptakan penemuan dari istilah web 2.0 bahwa kategori ini adalah pernyataan tentang yang kedua datang dari web setelah kegagalan.com pada referensi yang dirancang untuk memulihkan kepercayaan pada industri yang telah kehilangan arah. Michael Menwing berpendapat bahwa gagasan media sosial telah ada terkait dengan beberapa konsep. Pengguna media favorit perusahaan menghasilkan konten konvergensi yang berfokus pada industri media. Henry Jenkins budaya. Orang-orang yang sebelumnya dikenal dengan sebagai penonton itu media partisipasif yang ditanamkan secara politis, berorientasi pada proses dan berorientasi pemrograman komputer. Tim Reilly pertanyaan tentang apakah dan bagaimana sosial web adalah atau telah menjadi tergantung pada pernyataan teoritis sosial yang mendalam. Apakah itu berarti bersosialisasi? Apakah manusia selalu bersosialisasi atau hanya jika mereka berinteraksi dengan orang lain? Dalam teori sosiologis terdapat konsep yang berbeda. Kerja kolaboratif misalnya
Pengeditan artikel secara kooperatif dilakukan Wikipedia agak baru sebagai fenomena dominan di www, tetapi bukan hal baru dalam komputasi. Konsep komputer kerja yang didukung adalah subjek dari rangkaian konferensi yang dimulai pada bulan Desember 1986 dengan konferensi ACM pertama tentang CCCW di Austin, Texas. Diperlukan pendekatan teoritis yang mengidentifikasi berbagai dimensi bagian sosialitas seperti kognisi, komunitas, dan kerjasama. Sosial menjelaskan pengertian media sosial dapat dimajukan dengan mengidentifikasi 3 sosial proses informasi yang merupakan 3 bentuk sosialitas. Yang pertama kognisi, yang kedua komunikasi, yang ketiga kerjasama. Menurut pandangan ini, individu memiliki ciri-ciri kognitif tertentu. Itu mereka gunakan untuk mengorientasi dengan orang lain sehingga ruang interaksi bersama tercipta. Konsep komunikasi dengan gagasan Max Weber tentang tindakan sosial dan hubungan sosial. Konsep kerjasama hingga pengertian komunitas dan kerja kolaboratif. Menurut model ini, media dan platform online formulir yang terutama mendukung kognisi seperti situs web, surat kabar adalah media sosial. Yang utamanya mendukung komunikasi seperti email adalah media sosial. Dan yang utama mendukung komunitas pekerjaan, membangun dan kolaboratif bersifat sosial media. Artinya media sosial adalah istilah yang kompleks dan ada di sana adalah berbagai jenis media. Studi empiris menunjukkan hal itu. Paling banyak perkembangan terakhir adalah bahwa ada peningkatan tertentu dari pentingnya media sosial di internet yang terutama disebabkan oleh kebangkitan sosial situs jejaring seperti Facebook, wiki seperti Wikipedia, dan microblog seperti Twitter dan Weibo. Dan Ellison mendefinisikan situs jaringan sosial sebagai berbasis web pelayanan yang memungkinkan individu untuk membangun pro-publik atau semi-publik file dan sistem terkait. Dalam analisis jaringan-jaringan pekerjaan didefinisikan sebagai sistem node yang saling berhubungan. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman teoritis yang ketat, semua alat jaringan yang dimungkinkan membangun koneksi antara di setidaknya 2 manusia harus dipahami sebagai platform jejaring sosial. Ini tidak hanya mencakup platform yang ada di dalam pikiran Boyd dan Ellison, tetapi juga obrolan papan diskusi, melalui email, dan lain-lain. Sebuah web 2.0 dan teknologi 3.0. Oleh karena itu, situs jaringan sosial adalah istilah yang tidak tepat. David Beer berpendapat bahwa definisi ini terlalu luas dan tidak membedakan jenis situs yang berbeda seperti wiki, Volksnomin, Mashup, dan jejaring sosial situs yang berfungsi. Argumen saya di sini adalah bahwa kita harus pindah menuju klarifikasi yang lebih dibedakan dari budaya online. Baru tidak jauh dari mereka. Dia menyarankan menggunakan web bukan SNS sebagai istilah umum. Tidak semua hubungan sosial yang dibentuk atau dipertahankan di SNS adalah bentuk masyarakat. Mungkin ada hubungan dangkal yang hanya ada dengan tampilan koneksi dan daftar koneksi. Berikutnya, apakah masyarakat modern? Masyarakat modern didasarkan pada diferensiasi peran sosial dalam masyarakat modern. Namun demikian, manusia bertindak dalam kapasitas yang berbeda dalam peran sosial yang berbeda. Mempertimbangkan contoh pekerja kantoran kelas menengah modern yang juga berbagai sebagai suami, ayah, kekasih, teman, pemilik warga, anak, kipas angin, dan tetangga. Katakanlah tidak ada dari berbagai asosiasi yang mungkin dia diikuti. Dalam perbedaan ini peran manusia diharapkan berperilaku sesuai dengan aturan khusus yang mengatur berbagai sistem sosial yang membentuk masyarakat modern, seperti perusahaan, sekolah, keluarga, gereja, klub, penggemar, partai politik. Jürgen Habermas menggambarkan bahwa bagaimana masyarakat modern membumi di lingkungan berbeda, di mana manusia bertindak dalam peran yang berbeda. Dia mengatakan itu modernitas menghasilkan yang pertama, pemisahan ekonomi dari keluarga dan rumah tangga sehingga ekonomi modern berdasarkan upah tenaga kerja dan modal. Munculnya ranah publik politik di mana manusia bertindak sebagai warga negara, memilih, memegang berpendapat politik,
Berbeda dengan monarki sebelumnya, sistem apik yang dimana kekuatan politik dikendalikan oleh raja, aristokrasi dan gereja, ini termasuk pergeseran ekonomi dan menunjuk ekonomi kapasitas. Ekonomi modern telah menjadi lingkungan pribadi masyarakat, relevan untuk umum. Keluarga mulai tidak lagi menjadi ekonomi untuk utama lingkup, tetapi lingkup keintiman dan ekonomi rumah tangga berbasis persalinan reproduksi. Baik, mungkin hanya sedikit dari review ke-12 yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih.